Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Siswa dengan 3 digit yang terakhir 024. Sini saya akan menjelaskan desain PCB dan pengenalan isi EDA untuk tugas pertama, praktikum mekatronika dan robotika. Yang pertama yaitu ada PCB, yaitu printed circuit board. Adalah papan rangkaian cetak yang digunakan sebagai media untuk menghubungkan dan menopang komponen elektronik menggunakan jalur konduktor berbahan tembaga yang dicetak di atas substrat isolator. Fungsi PCB dalam sistem elektronika ada beberapa, yaitu sebagai media penghubung listrik antar komponen, memberikan struktur mekanik agar komponen terpasang kuat dan rapi, 3. Mengurangi noise dan interferensi dalam sistem, 4. Meningkatkan keandalan dan efisiensi perakitan. Contoh penggunaan PCB yaitu ada sistem robotika, perangkat IoT, kontrol industri seperti PLC dan sensor, serta perangkat elektronik seperti HP, laptop, dan televisi. Next yaitu perbedaan single layer, double layer, dan multi layer pada PCB. Single layer yaitu memiliki satu lapisan tembaga. Komponen biasanya dipasang di satu sisi, kemudian digunakan untuk rangkaian sederhana dan biaya produksinya yang paling murah. Contoh penggunaan single layer ini terdapat pada power supply sederhana dan rangkaian LED. Next ada double layer PCB, yang dimana ini memiliki dua lapisan tembaga atas dan bawah. Yang kedua dihubungkan dengan via. Yang ketiga cocok untuk rangkaian dengan kompleksitas menengah. Contoh penggunaannya yaitu ada Arduino Shell serta sistem microcontroller. Yang ketiga ada multi layer PCB. Ini memiliki lebih dari 2 layer dengan lipatan 2, 4, 6, 8 layer dan seterusnya. Digunakan untuk rangkaian kompleks dan high speed, lebih mahal tetapi lebih ringkas serta stabil dalam pemakaiannya. Contoh penggunaan multi layer PCB ada pada motherboard komputer, sistem komunikasi frekuensi yang tinggi. Material FR4. Apa itu FR4? FR4 adalah material substrat PCB berbahan fiberglass reinforced epoxy laminate yang bersifat tahan api, flame retardant grade 4. Karakteristik pada FR4 yaitu memiliki isolator listrik yang baik, kuat secara mekanik, tahan panas dengan rentan suhu 130 derajat hingga 140 derajat untuk rentan standar ya, tahan kelembaban, harga yang relatif terjangkau. Mengapa FR4 dipakai di JLC PCB? FR4 itu merupakan standar industri, kemudian stabil untuk digunakan produksi massal, kemudian kualitasnya yang konsisten, harganya yang ekonomis, serta mudah diproses berbagai ketebalan dan layer. Kemudian ketebalan chopper atau OZ. Ketebalan chopper diukur dalam satuan ounce per square foot atau ounce per foot kuadrat. 1 ounce copper ketebalnya 35 mikrometer. Cocok untuk arus kecil menengah. Digunakan pada sebagian besar PCB umum. Yang ketebalannya ada 2 ounce copper, ketebalannya 70 mikromili. Mampu membawa arus lebih besar. Mikrometer. Mampu membawa arus lebih besar, cocok untuk power circuit dan motor driver. Hanya pengaruh terhadap kapasitas arus, yaitu semakin tebal chopper, jalur mampu membawa arus lebih besar, panas lebih cepat tersebar, risiko overheating lebih kecil, namun biaya produksinya meningkat. Next, perbedaan skematik dan layout PCB. Skematik atau logika, yaitu representasi simbolik rangkaian, menunjukkan hubungan listrik antar komponen, serta fokus pada fungsi dan alur sinyal. Sedangkan layout PCB yaitu fisiknya, representasi fisik penempatan komponen dan jalur tembaga, menentukan ukuran board dan jalur aktual, serta fokus pada realisasi manufaktur. Next, yaitu alur kerja desain PCB. Menentukan spesifikasi sistem. Kedua, membuat skematik. Ketiga, melakukan pengecekan IRC, electrical rule check. Selanjutnya,
membuat layer PCB, kemudian routing jalur, kemudian melakukan DRC, design rule check, kemudian generate file Gerber, dan upload ke manufaktur, contoh ke GLC PCB. Dan apa itu ECIDA? ECIDA adalah software desain elektronik berbasis cloud yang digunakan untuk membuat skematik, mendesain PCB, simulasi rangkaian, dan generate file Gerber. Mengapa dipakai? Karena yang pertama, gratis dan mudah digunakan. Library komponen sangat lengkap, terintegrasi dengan LCSG dan GLC PCB. Kemudian bisa langsung produksi PCB dan diassembly. Hubungan ECIDA dengan LCSG dan GLC PCB yaitu ECIDA yaitu mendesain PCB, LCSG penyedia komponen elektroniknya, serta GLC PCB yaitu penyedia jasa manufaktur PCB. Next, perbedaan ECIDA standar dan pro. ECIDA standar yaitu ECIDA yang pada web itu berbasisnya web, tidak perlu diinstal, cocok untuk pemula, fitur cukup untuk desain sederhana. Dan ECIDA Pro pada desktop yaitu kita install. Harus install software, fiturnya lebih lengkap, support desain multi-layer kompleks, serta cocok untuk profesional dan proyek besar. Dan kita lanjut ke bagian isi ECIDA-nya. Oke, di sini sudah tertampil pada skematik ECIDA-nya. Di sini saya membuat rangkaian sederhana push button, resistor, dan LED dengan power dari baterai. Nah, yang pertama kita dapat komponen-komponen ini dari mana? Kita mendapat komponen ini dari common library serta dari library. Nah, untuk yang seperti LED dan resistor saya mengambil dari common library. Ini untuk resistornya saya ambil dari sini. Nah, ini kan saya tadi ambil dari mana? Common library. Selanjutnya resistor juga sama, saya ambil dari sini. Untuk key button saya ambil dari library, dan baterai juga sama, saya ambil dari library. Nah, oke. Selanjutnya kita juga sudah terbentuk ini, maka kita wiring terlebih dahulu. Wiring, kita pencet yang ini, kemudian kita pilih kita mau sambungkan dari mana ke mana. Nah, karena ini sudah jadi, ini VCC kita sambungkan ke baterai yang plus, kemudian plus kita masuk ke kontak key button. Kemudian dari key button yang 3 kita keluar ke resistor pertama, kemudian di paralel dengan R2 dan R3. Selanjutnya output dari resistor kita masukkan ke LED, kemudian negatif LED kita sambungkan ke ground dan ke negatif baterai. Nah, kita sudah, lanjut kita ke sini yaitu convert schematic to PCB. Karena kita tadi sudah run, kita sudah mulai, ini hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Pak, kita ulang saja dari awal. Oke. Nah, seperti ini kita apply. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Untuk skematik PCB ini dia itu bukan skematik. Untuk pada tampilan PCB yang benar yang skematik itu terpisah seperti ini ya teman-teman. Jadi baterai kita taruh sini, dan ini taruhnya bebas, yang penting jalurnya bisa terbaca dengan bagus.
Dan untuk kerapian ya kalau kita pakai sendiri ya bebas, tapi karena untuk produksi massal ya kita harus rapikan. Langsung saja seperti ini hasilnya. Nah, ini buat menebalkan layer supaya layernya terbaca dengan baik. Ini kan negatif baterai ke negatif LED, kemudian dari plus baterai masuk ke yang pin 1 dari key button, dan pin 3 ini keluar menuju resistor. Nah, yang output resistor kita ke plus LED ini juga sama. Nah, selanjutnya kita bikin menjadi 2 dimensi terlebih dahulu. Untuk 2 dimensi kita pencet yang ini. Nah, ini untuk tampilan 2 dimensinya ya teman-teman. Nah, 2 dimensinya seperti ini. Nah, ini juga bisa dipilih untuk ketebalannya, cuman kan karena tadi ada yang belum tebal maka jadi seperti ini. Oke, lanjut kita ke 3 dimensi. Nah, ini untuk gambaran 3 dimensinya, yang dimana ini komponen-komponennya itu jadi nyata ya teman-teman. Di sini ada baterai, di sini ada key button, ada resistor 3 biji, dan LED. Nah, di belakangnya juga udah ada seperti jalur-jalurnya. Nah, ini karena kurang tebal tadi maka tidak kelihatan ya teman-teman, tapi di depannya kelihatan. Tapi ini juga rawan untuk hilang. Oke, itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.